illa itu baik dipakai untuk akhiran, juga baik dipakai untuk awalan. Jadi umpamanya husrin illa, nah untuk akhiran juga boleh, untuk awalan illal ladzina amanu juga boleh. Jadi kalau bisa dilanjutkan, kecuali di Quran itu ada dua, yang illa artinya tidak kecuali. Samen buka nanti di surat At-Taubah, ada illa, dua illa, itu artinya tidak, artinya bukan kecuali. Surat At-Taubah Pak nanti Pak. Ya, jadi itu tidak dilanjutkan, tapi cukup berhenti di situ. Terus illa ini baik pakai awalan, bukan baik untuk akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahad ya, Mukhtarul ini ya. Apa kitabnya ini? Bulughul Maram ya. Ngapunten. Kita lanjutkan di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan Kitabul Janaiz, kitab yang menjelaskan tentang jenazah. Karena di beberapa tempat itu beda-beda kitabnya, Pak. Ada kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali, ada Mukhtarul Ahadits, ada Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat, ada Riyadus Sholihin, ada Tanbihul Ghafilin. Jadi sesuai dengan permintaan ya. Ini lupa tadi itu ya. Terus ini kan mendekati puasa dan zakat nanti. Mungkin ya pertemuan akan datang Bapak-bapak bisa menginventarisasi pertanyaan masalah zakat sama puasa. Nanti kita diskusikan bersama-sama di sini. Jadi diinventarisasi puasa umpamanya ya. Nah, nanti ada ditanyakan di sini, terus kita diskusikan bersama-sama. Ya. Jadi supaya kita lebih jelas begitu ya. Ini aja kadang-kadang kejelasan itu penting, Pak. Contoh-contoh ngapunten ya. Tadi diimami oleh Ustadz Halim ya. Bacaannya sudah bagus ya. Jadi kalau rakaat pertama itu upayakan lebih panjang bacaannya. Tadi rakaat pertama lebih panjang sampai ain. Ain itu singkatan apa ain itu, Pak ya? Kadang-kadang kita di Quran itu ada ain. Wis pokoknya sa'ain ae macane. Ya, gitu. Apa gunanya ain itu kan gitu. Jadi maka ada lagi ain itu singkatan dari ruku' ya, diambil terakhirnya ruku' pakai ain. Nah maksudnya kalau sudah dari ain itu dianjurkan untuk ruku'. Nah jadi tadi bacaannya sampai ain baru ruku' itu pas. Biasanya kalau sudah ain itu alinianya agak beda. Jadi pas ya. Jadi umpamanya kalau kita ammayata sa'alun kita bagi dua ya. Terus rakaat kedua ada ain itu ya. Innalil muttaqina mafaza. Ada ain itu ya. Jadi untuk rakaat kedua itu pas. Jadi umpamanya bapak-bapak kalau di rumah baca Quran, umpamanya mau menyelesaikan kok enggak sampai surat, sampai ain aja, ain berhenti terus ditutup ya. Ini ceritanya juga agak beda begitu maksudnya ya. Itu nanti yang lebih jelas menjelaskan adalah Pak Ustadz Syafi'i ya itu ya, masalah Quran itu nanti. Jadi upayakan begitu.
Ya ya, monggo dikit-dikit monggo. Lam alif ya. Iya. Iya. Jadi itu sajane sing luwih pinter ini Ustaz Halim itu juga. Alamatul waqaf ya. Alamatul waqaf itu lam alif itu versusnya atau kebalikannya itu mim. Waqaf lazim. Kalau waqaf lazim itu wajib berhenti. Kalau lam alif itu ada yang mengatakan mamnu, dilarang. Ada mengatakan la waqaf fihi, tidak boleh berhenti di sini. Jadi ini ada lam alif, itu upayakan lanjut. Sekali lagi, kalau ada alamatul waqaf ada lam alif itu ya, upayakan lanjut kecuali di atas bulatan. Di atas apa itu? Ayat itu loh. Kecuali di situ. Nah, begini. Ya. Kalau di tengah itu ghairil maghdubi alaihim ya. Itu ada godong wawu nih, Pak ya. Semuanya godong wawu ya, kecil itu ya, di tengah-tengah itu ya. Itu begini, kalau kita lihat di Qur'an wal Hufat ya, teman-teman Qur'an wal Hufat itu menyampaikan begini. Jadi ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, ada tengah. Itu boleh berhenti. Cuma jangan diyakini itu satu ayat. Jadi Imam Syafi'i itu Al-Fatihah itu 7 ayat. Salah satunya itu Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari Al-Fatihah. Kalau Imam Malik itu tidak. Imam Malik itu Bismillahirrahmanirrahim disamakan dengan Bismillahnya surat-surat lain. Jadi tidak ikut Fatihah. Sehingga yang ada godong wawunya tadi dalam alif itu dianggap satu ayat. Nah, di mazhab Syafi'i ya, atau Qur'an Hufat ini ya, itu boleh berhenti tapi jangan diyakini itu satu ayat. Terus kedua, ada yang mengatakan itu apa ya, waqaf ikhtiyariyah. Ikhtiarnya itu ikhtiar di situ karena mungkin tidak kuat ya, masih minju kan ada gitu Pak ya biasanya, alladzi at'amahum minju itu ada semacam itu juga. Nah, kalau bisa dianjurkan dilanjutkan seperti tadi dibaca oleh siapa? Ustaz Halim. Itu Fatihahnya kan dilanjutkan itu, jadi lam alifnya. Itu pertama. Kalau di atas bulatan itu masih diperkenankan untuk berhenti. Ya, kecuali ada setelah itu ada illah. Jadi kalau ada illah, jadi wal asri innal insana lafi khusrin illah. Kan gitu Pak ya. Itu diupayakan dilanjut. Meskipun di atas bulatan ada lam alif ya, illah itu dilanjut. Hampir semua ulama-ulama Qur'an itu ya, itu illah itu baik dipakai untuk akhiran, juga baik dipakai untuk awalan. Jadi umpamanya khusrin illah, nah untuk akhiran juga boleh. Untuk awalan illal ladzina amanu juga boleh. Jadi kalau bisa dilanjutkan. Kecuali di Quran itu ada dua. Yang illah artinya tidak kecuali. Samen buka nanti di surat At-Taubah. Ada illah, dua illah itu artinya tidak, artinya bukan kecuali. Surat At-Taubah Pak nanti Pak.
Ya, jadi itu tidak dilanjutkan, tapi cukup berhenti di situ. Terus illa ini baik pakai awalan, bukan baik untuk akhiran. Terus kadang-kadang ngapunten. Kita itu cara mewakafkan, kaifiyah wakafnya itu kurang pas. Ya. Jadi umpamanya karena enggak habis anunya apa? Suaranya, nafasnya, wakafnya itu enggak pas. Umpamanya mim ba'di, umpamanya ya dibaca mim ba'di, itu tidak boleh. Jadi mim ba' harusnya kan begitu. Ya, jadi huruf terakhir itu di wakaf. Huruf terakhir itu disukun, huruf terakhir. Ya. Jadi apa? Iwat, mat iwat ya. Nah, itu kecuali fathaten. Nah, karena fathaten itu pun ada kecualinya, kecuali tak marbutoh. Nah, tak marbutoh itu tidak boleh diiwat, kan gitu ya. Jadi tetap dibaca sukun. Jadi afwaja itu kadang-kadang mat iwatnya itu dibaca menjadi mat awit li sukun. Itu kesalahan itu. Padahal mat iwat itu hanya dua ketuk. Afwaja. Nah, itu jadi mat awit li sukun. Itu kadang-kadang kurang pas. Gitu Pak ya. Jadi semakin banyak yang kita ketahui, insya Allah semakin kita toleransi ya. Mungkin mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dihadapi Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadiatolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad